Di Indonesia, individu penyandang GSA masih dikategorikan sebagai suatu disabilitas, dan persepsi publik dalam proses perancangan lingkungan binaan masih kurang mempertimbangkan para individu penyandang GSA. Mereka dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran dan lingkungan yang sudah ada, padahal berdasarkan data yang dirilis oleh WHO, jumlah anak penyandang GSA di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Jumlah individu penyandang GSA di Jakarta adalah sebanyak 16.614 jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik anak penyandang GSA yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan SLBTK, mencapai kualitas SLBTK yang ideal bagi anak penyandang GSA, dan menghasilkan bangunan SLBTK yang berdasarkan disfungsi sensorik anak dengan GSA. Penelitian ini dilakukan untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai pengaruh pendekatan sensorik dalam proses perancangan arsitektur untuk meningkatkan inklusivitas dalam ruang edukasi anak. Gangguan spektrum autisme atau disingkat sebagai GSA adalah gangguan perkembangan fungsi otak yang kompleks dan sangat bervariasi. GSA mempengaruhi setiap aspek interaksi anak dengan dunia di sekitarnya, melibatkan fungsi otak memproses berbagai hal dalam spektrum yang berbeda. Berdasarkan Triad of Impairments, karakteristik anak dengan GSA dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah gangguan dalam interaksi sosial, gangguan dalam komunikasi sosial, gangguan dalam berimajinasi, dan beberapa fitur lainnya yang dapat mengkategorikan seorang individu memiliki gangguan dalam spektrum tersebut. Disfungsi sensori tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu hipersensitif, di mana respon sensorik anak terlalu peka, dan hiposensitif, respon sensorik yang kurang peka. Dan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah fokus kepada sensori visual dan sensori auditori. Jika dihubungkan dengan kategori disfungsi hiper dan hiposensitif, maka karakteristik perilaku hiperhipovisual dan hiperhipoauditori adalah sebagai berikut. Dari kajian teori yang telah dibahas sebelumnya, menghasilkan indikator perancangan sekolah yang ideal bagi anak penyandang GSA dengan disfungsi hiperhipovisual dan hiperhipoauditori. Yang kemudian diuji pada dua studi presiden. Yang pertama adalah Saint Coletta of Greater Washington. Sekolah ini telah memenuhi hampir semua indikator yang mendukung proses pembelajaran anak dengan disfungsi hiposensitif visual dan auditori. Beberapa indikator tambahan yang ditemukan dari studi presiden ini adalah sirkulasi satu arah yang jelas, penempatan ruang dari tingkat stimulus rendah ke tinggi, dan konektivitas dengan ruang hijau dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah Reschool. Sekolah ini memenuhi indikator untuk anak dengan disfungsi hipersensitif visual dan auditori. Indikator tambahan yang ditemukan adalah pengaplikasian warna yang berbeda-beda untuk setiap fungsi ruang agar anak dengan GSA dapat dengan mudah mengenali ruang dan fungsinya, serta penggunaan material yang dapat mendukung kinerja anak dalam lingkungan sekolah tersebut. Objek studi yang dipilih adalah SLBC dan Pusat Terapi Kiriakon yang terletak di Jalan Kampung Baru 6, Nomor 8, Jakarta Selatan. Alasan pemilihan objek studi adalah SLBC yang terdapat di area Jakarta Barat memiliki kapasitas penerimaan siswa yang lebih besar, sedangkan di Jakarta Selatan, kapasitas penanganan siswa dengan kebutuhan khusus paling besar di SLBC Kiriakon, tetapi hanya dapat melayani maksimal 60 siswa. Dari pembagian peta fungsi zonasi ini, terlihat bahwa SLBC Kiriakon dikelilingi oleh zona residensial, sehingga lokasinya sangat ideal untuk sekolah anak dengan kebutuhan khusus seperti GSA. Berikut adalah hasil pengumpulan data dan analisa ruang-ruang kelas dan terapi pada SLBC Kiriakon. Maka dari itu, pemilihan tapak berakhir pada lokasi SLBC Kiriakon untuk merancang SLBTK anak penyandang GSA sebagai bangunan ekstensi dari SLBC tersebut. Diagram ini menunjukkan hasil analisa iklim mikrotapak. Dan diagram selanjutnya adalah hasil analisa sirkulasi sekitar tapak.
Perancangan SLBTK diawali dengan pembagian zoning dan pembentuk ruang yang disesuaikan dengan aksis grid tapak, agar terbentuk lingkungan fisik yang berpola dan teratur. Grid berukuran 4x4 meter. Kemudian ukuran bangunan disesuaikan dengan program ruang yang dibutuhkan oleh SLBTK anak penyandang GSA. Program ruang yang terdapat pada lantai dasar hanya difokuskan bagi kepala sekolah dan kepala klinik, staf klinik diagnosa, guru, administrasi, dan aktivitas antar orang tua murid. Program ruang yang terdapat pada lantai 2 difokuskan pada kebutuhan pembelajaran dan terapi anak penyandang GSA. Lalu lantai 3 SLBTK anak penyandang GSA bersifat sebagai rooftop garden, ditujukan untuk memaksimalkan penghijauan di area tapak dan juga digunakan sebagai area berkebun anak. Lalu terbentuk meshing seperti berikut. Isu pada bangunan SLBC Kiriakon yang ditemukan adalah tidak kontekstual, distribusi pencahayaan alami pemandangan yang kurang merata, terlalu terpapar sinar matahari, ventilasi silang yang tidak efektif. Hanya terdapat satu active frontage, dan tekstur bangunan yang statis dan kurang menarik. Void yang terbentuk di tengah bertindak sebagai ruang udara, di mana udara dapat mengalir dengan bebas tanpa hambatan. Ruang terbuka juga akan mendukung sistem ventilasi silang yang efektif. Sirkulasi yang satu arah dan jelas diaplikasikan pada seluruh bangunan, karena ini akan membantu anak dengan GSA untuk terbiasa dan memahami lingkungan mereka. Horizontalitas bangunan dengan courtyard tambahan akan memastikan stabilitas suhu. Ruang ekstra di sekitar perimeter bangunan akan bertindak sebagai pelindung dari hujan. Sudut-sudut bangunan yang halus dan permainan warna yang netral sangat dibutuhkan dalam merancang bangunan yang ditujukan untuk anak penyandang GSA. Ini juga menyediakan fasad yang unik dan memudahkan identifikasi bangunan. Kemudian, perancangan SLBTK untuk anak penyandang GSA diharap dapat merespon lingkungan sekitar, elemen visual yang ramah di mata anak dengan GSA, pencahayaan alami, shading, dan ventilasi yang optimal. Kedua, frontages aktif dan dapat diakses, yaitu di bagian utara dan selatan. Penghijauan pada bangunan membantu keterampilan kognitif dan belajar anak. Atap bertindak sebagai pelindung dari panas untuk menjaga sirkulasi udara yang terdapat dalam bangunan tetap pada suhu yang nyaman, meminimalisir ketidaknyamanan dan terjadinya tantrum pada anak. Area ruang hijau yang optimal untuk memaksimalkan paparan siswa terhadap view di sekitarnya. Sistem ventilasi silang diterapkan pada perbatasan tapak dengan mengambil keuntungan dari orientasi angin. Ini mengurangi penggunaan listrik dan menstabilkan suhu secara alami tanpa biaya tambahan. Jalur sirkulasi memprioritaskan aksesibilitas pejalan kaki karena lokasi tapak dikelilingi oleh perumahan. Pengaplikasian warna netral yang bervariatif pada seluruh bangunan SLBTK adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah variasi warna heal. Yang kedua ease, yang ketiga renew, lalu yang keempat adalah restore. Kategori warna restore digunakan pada bagian eksternal bangunan SLBTK dan difokuskan juga pada bangunan hidroterapi dan fisioterapi. Penggabungan kategori warna restore dan renew digunakan pada bangunan hidroterapi dan fisioterapi. Kategori warna heal difokuskan pada area pembelajaran anak yang meliputi ruang-ruang kelas. Begitu juga dengan sirkulasi yang mengarahkan anak ke area pembelajaran formal. Warna renew digunakan untuk area kelas yang difungsikan sebagai ruang terapi okupasi dan wicara. Pada bagian bangunan sekolah yang berfungsi sebagai area klinik diagnosa, diaplikasikan penggabungan warna heal dan ease. Kategori warna ease difokuskan pengaplikasiannya pada area toilet atau kamar mandi, begitu juga dengan bentuk jendela. Hal ini dilakukan agar anak dapat mengkonfigurasikan area toilet dengan mudah. Penggabungan warna ease dan restore diaplikasikan pada area lantai 3 atau rooftop SLBTK, yang difungsikan sebagai roof garden, tempat di mana anak melakukan aktivitas berkebun dan juga area tenang. Sirkulasi dalam bangunan SLBTK anak penyandang GSA. Perbedaan warna digunakan agar sirkulasi dalam bangunan dapat dipahami oleh anak dengan jelas.
Di bagian utara bangunan juga terdapat 2 drop-off area yang terpisah. Merah muda aksesibilitas untuk ke area pembelajaran dan warna hijau muda untuk area klinik diagnosa. Dalam SLBTK anak penyandang GSA dibutuhkan suatu area yang disebut sebagai sensory playground. Yang pertama adalah area ini difungsikan sebagai ruang tunggu dan workshop untuk orang tua murid. Kedua masa dapat digabungkan menjadi satu untuk memenuhi kebutuhan ruang yang disesuaikan dengan fungsinya. Area ini juga dapat digunakan untuk murid. Playground area ini memiliki kompleksitas yang lebih jika dibandingkan dengan yang lain. Ruang ini menyediakan berbagai permainan dan kegiatan yang memungkinkan anak dengan GSA untuk mengenal, memahami, dan mempelajari ruang. Naik dan turun dari level 1 ke 2 melihat keluar jendela dan berinteraksi dengan berbagai permainan, sehingga anak-anak dapat terbiasa dengan berbagai permainan atau kompleksitas ruang. Anak dapat mempelajari kemampuan motorik mereka melalui area permainan bebas ini. Dengan menggunakan elemen geometris, dapat mengembangkan ketangkasan tubuh. Mereka dapat belajar sambil bersenang-senang. Area ini disediakan untuk menstimulasi sensorik sentuhan pada anak penyandang GSA. Anak dapat mempelajari perbedaan elemen keras dan lembut. Area ini diperuntukkan untuk beristirahat dari rutinitas anak di area sekolah yang bergerak cukup cepat. Ruang netral ini tidak memerlukan cahaya yang keras, maka lubang-lubang yang terdapat pada dinding diperuntukkan untuk merespon hal tersebut. Pencahayaan alami dapat dikontrol. Gardening shed yang diletakkan tepat di sebelah gardening area sekolah di bagian lantai dasar diperuntukkan untuk tempat beristirahat murid dan guru pendamping. Fleksibilitas bangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan ruang yang diperlukan, serta pencahayaan alami dapat dikontrol agar tidak mengganggu visual anak. Berikut adalah gambar kerja hasil perancangan SLBTK untuk anak penyandang GSA. Di bagian potongan dapat terlihat bahwa ukuran floor to ceiling setiap lantai adalah 3 meter. Hal ini dilakukan untuk merespon anak dengan disfungsi hiperhipovisual dan hiperhipoauditori. Untuk merangsang anak dengan disfungsi hipovisual dan auditori dapat dilakukan di lantai 3 di mana atap lebih tinggi dan lebih terbuka. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan saya minta maaf jika ada kesalahan perkataan dan beberapa kekurangan dari video presentasi ini.